Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah nggak sih bingung gimana cara mengelola tumpukan surat di kantor atau organisasi? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas pengelolaan arsip manual. Mulai dari apa itu arsip manual, bagaimana alur surat masuk dan keluar, perbedaan buku agenda tunggal versus kembar, sampai cara menyimpan arsip yang benar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu arsip manual. Arsip manual adalah sistem penyimpanan, pengelolaan, dan pemeliharaan dokumen yang dilakukan secara fisik tanpa menggunakan teknologi digital atau komputer. Arsip manual biasanya berupa surat, dokumen, berkas, formulir, laporan, atau catatan yang disimpan dalam map, lemari arsip, rak, atau filing kabinet dengan metode tertentu agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Arsip manual digunakan untuk menyimpan informasi penting dalam bentuk kertas sebagai bukti kegiatan, sumber informasi, bahan pertanggungjawaban, dan alat administrasi dalam suatu organisasi, instansi, sekolah, maupun perusahaan. 2. Ada alur surat masuk, yaitu proses penanganan surat yang diterima oleh organisasi atau instansi. 1. Ada penerimaan, yaitu menerima surat dari pengirim seperti pos, kurir, email, dicetak, dan lain-lain. 2. Penanganan awal, yaitu memeriksa kelengkapan seperti tanggal, perihal, dan lampiran. 3. Ada penyortiran, yaitu memisahkan surat dinas dan pribadi atau kurang penting. 4. Pencatatan, yaitu membukukan ke buku agenda surat masuk. 5. Pemberian kode dan cat, yaitu memberi nomor urut, tanggal terima, dan disposisi. 6. Pengiriman ke pimpinan atau bagian terkait, yaitu surat disampaikan untuk didisposisi. 7. Disposisi, yaitu pimpinan memberi instruksi seperti tindak lanjut. Yang terakhir ada penyimpanan, yaitu setelah diproses arsip disimpan sesuai sistem. Berikut adalah contoh buku agenda masuk. Tiga. Prosedur surat keluar, tahapan pembuatan dan pengiriman surat resmi dari organisasi. Yang pertama, konsep surat, dibuat oleh staf atau bagian terkait. Yang kedua, pemeriksaan, dikoreksi, kebenaran, format, isi dan ejaan. Yang ketiga, paraf atau otorisasi, disetujui atasan langsung. 4. Penomoran, mendapatkan nomor urut dari buku agenda surat keluar. 5. Penandatanganan, ditandatangani pemimpin. 6. Pencatatan, dibukukan ke agenda surat keluar. 7. Pengadaan, fotokopi atau dokumentasi sebagai arsip. 8. Pengiriman, dikirim ke tujuan pos, kurir, email, formal. 9. Penyimpanan arsip, kopi surat disimpan di berkas. Berikut buku agenda tunggal versus kembar. Buku khusus untuk mencatat setiap surat masuk dan keluar secara kronologis, format minimal agenda surat masuk, nomor, urut, tanggal surat, tanggal terima, asal surat, perihal, kode nomor surat, dan disposisi atau paraf. Di sisi lain, buku agenda tunggal, satu buku untuk mencatat surat masuk dan keluar secara bergantian, nomor urut bercampur 1, 2, 3 tanpa dibedakan. Yang selanjutnya cocok untuk kantor kecil dengan surat sedikit. Lalu yang terakhir kelemahannya yaitu sulit memisahkan data masuk atau keluar. Berikut contoh buku agenda keluar. Ini adalah contoh perbedaan buku agenda tunggal versus kembar secara rinci. Lima, teori penyimpanan arsip, prinsip dasar kearsipan.
Teori penyimpanan arsip adalah prinsip dan metode yang digunakan untuk menata, menyusun, dan menyimpan dokumen fisik secara sistematis agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Sistem geografis menyimpan arsip menurut wilayah atau lokasi asal surat. Sistem kronologis menyusun arsip berdasarkan urutan tanggal, kejadian, atau tanggal pembuatan surat. Selain memilih sistem klasifikasi, teori penyimpanan juga mencakup penggunaan peralatan seperti folder, guide, indeks, serta prosedur peminjaman dan retensi arsip. Nah, jadi dari pembahasan yang sudah disampaikan, pengelolaan arsip manual merupakan kegiatan penting dalam mendukung kelancaran administrasi, pelayanan, dan penyediaan informasi dalam suatu organisasi atau lembaga. Arsip yang dikelola secara baik akan mempermudah proses pencarian dokumen, menjaga keamanan informasi, serta membantu pengambilan keputusan secara efektif. Pengelolaan arsip manual juga memerlukan ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab dari petugas arsip agar tidak terjadi kehilangan maupun kerusakan pada dokumen. Secara keseluruhan, pengelolaan arsip manual yang baik dapat meningkatkan efektivitas kerja, menjaga keberlangsungan informasi, serta mendukung terciptanya tata kelola administrasi yang tertib dan profesional.